pendidikan. Sebelum mulai ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Julia Federa Kusutio. Saya Bima Satriawan dengan dijangkaan terakhir 276. Saya Zafar Muhammad Wijaya dengan 3 digit yang terakhir 277. Saya Aisyah Gaimantonia dengan 3 digit yang terakhir 275. Saya Muhammad Nurul Satria dengan tim terakhir 270. Saya Wanda Faya dengan 3 digit yang terakhir 271. Saya Miyati Narsita dengan 3 digit yang terakhir 277. Baik, berikut kami tampilkan topik-topik yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Langsung saja pada materi pertama, yaitu kemampuan ChatGPT dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai penjelasan materi, memberikan penjelasan yang luas, menjelaskan berbagai konsep atau materi pelajaran, memberikan ringkasan materi, menjadi sumber referensi, memahami topik-topik baru, keterbatasan dalam pengetahuan yang dimiliki, dan konteks yang tersedia, keterbatasan dalam akurasi dan pemahaman konteks. Yang kedua yaitu sebagai alat bantu guru, yaitu untuk menyediakan materi yang komprehensif dan variatif, persiapan pelajaran dan referensi, penyesuaian pendekatan pengajaran, memberikan umpan balik dan koreksi, dukungan untuk siswa yang berkebutuhan khusus dan hanya sebagai komplementer. Yang ketiga sebagai rekomendasi sumber belajar, yaitu memberikan ragam sumber pembelajaran, penyesuaian rekomendasi, memberikan sumber dari berbagai platform, perlu verifikasi dan penilaian pengguna. Yang berikutnya yaitu bantuan tugas proyek, yaitu untuk membantu dan menyusun gagasan dan panduan tugas, mengeksplorasi dari sudut pandang berbeda, memberikan umpan balik yang konstruktif, sarana pengembangan keterampilan penalaran dan penyelesaian masalah, dan perlu verifikasi dan penilaian pengguna. Untuk materi selanjutnya saya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk kemampuan ChatGPT dalam bidang pendidikan yang selanjutnya yaitu dalam hal kuis dan latihan. Jadi ChatGPT bisa membantu user untuk menguji pemahaman, menjadi fasilitator latihan, mendorong pemikiran yang kritis, membuat kuis interaktif, juga menyesuaikan tingkat kesulitan pertanyaan. Nah, selanjutnya ChatGPT bisa jadi keterampilan dalam penulisan, yaitu yang membantu kita untuk menulis atau menjadi alat bantu menulis. Selanjutnya memberikan umpan balik dalam proses menulis, mengeksplorasi gaya penulisan yang berbeda, juga menjadi sumber inspirasi dalam menulis. Dan yang terakhir, menurut kami kemampuan ChatGPT dalam bidang pendidikan yaitu dalam hal belajar bahasa, yang mana dapat menerjemahkan berbagai bahasa, menjadi pembelajaran kosakata dan tata bahasa, latihan berbicara dan menulis, serta menjadi pembelajaran yang interaktif. Lanjut. Selanjutnya yaitu pengguna yang dapat menggunakan kemampuan ChatGPT dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu siswa dan mahasiswa dalam artian luas belajar. ChatGPT sebagai sumber informasi pendukung dalam memahami materi pelajaran. Siswa dan mahasiswa memanfaatkannya untuk penjelasan tambahan, referensi, dan bantuan dalam tugas. Tetapi perlu memvalidasi informasi dengan sumber lain. Aku yakin kita semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya ChatGPT. Dalam proses pembelajaran seringkali kita menggunakan kemampuan ChatGPT ini untuk membantu kita dalam memberikan informasi dan penjelasan, kemudian mencari referensi materi, bahkan sampai menjawab pertanyaan terkait tugas. Jadi dapat disimpulkan bahwa ChatGPT ini merupakan sebuah sumber daya yang berguna untuk mendukung proses pembelajaran dan memahami materi pembelajaran. Tapi perlu diingat juga teman-teman bahwa informasi yang kita dapatkan dari ChatGPT ini hanyalah sebagai bahan referensi. Masih perlu untuk kita memvalidasinya melalui sumber-sumber belajar yang lain. Selanjutnya yaitu pengajar. ChatGPT sebagai alat bantu bagi guru dalam menyediakan penjelasan tambahan, merancang materi pelajaran, dan memberikan respon cepat terhadap pertanyaan siswa di luar jam pelajaran. Meski berguna, guru harus tetap memvalidasi informasi dari ChatGPT dengan pengetahuan dan pengalaman mereka. Meski begitu teman-teman ya, dari kemampuan ChatGPT ini peran guru sebagai tenaga pendidik ini masih sangat penting untuk memeriksa dan juga mengimbangi informasi dari ChatGPT ini agar sesuai dengan level pemahaman dari murid-muridnya. Kemudian yaitu orang tua atau pendidik. Bagi orang tua, ChatGPT dapat berperan sebagai sumber tambahan untuk mendukung proses pembelajaran anak-anak mereka.
mereka dapat membantu anak mereka untuk menemukan jawaban atas pertanyaan sekolah, memberikan bantuan dalam tugas atau memberikan penjelasan tambahan. Untuk pembelajaran di luar sekolah sendiri, biasanya anak-anak dibantu oleh orang tua mereka atau pembimbing, atau biasa kita sebut sebagai tutor, guru les, dan sebagainya. ChatGPT ini bisa memberikan informasi yang cepat dan praktis untuk orang tua yang mungkin ingin membantu anak-anak mereka, tetapi mungkin memiliki keterbatasan pengetahuan dalam beberapa topik akademis. Selanjutnya yaitu peneliti dan akademisi. ChatGPT digunakan sebagai tambahan dalam mendapatkan perspektif dan referensi baru bagi peneliti dan akademisi. Meski memberikan inspirasi, informasi dari ChatGPT perlu divalidasi dengan sumber-sumber terpercaya dalam konteks riset dan akademis. Dapat diartikan berarti bagi peneliti dan akademisi ini ChatGPT dapat digunakan sebagai alat tambahan untuk mendapatkan perspektif baru atau ide dalam pengembangan penelitian. Kemudian untuk referensi juga, kemudian untuk contoh-contoh kasus atau untuk mendapatkan topik yang lebih luas tentang penelitian mereka, seperti itu. Selanjutnya, waktu penggunaan ChatGPT dalam bidang pendidikan. Penggunaan ChatGPT dalam bidang pendidikan dapat terjadi sepanjang waktu dan tidak terbatas pada waktu tertentu. ChatGPT itu bisa tersedia 24/7, dapat memungkinkan akses yang fleksibel bagi para peserta didik, guru, orang tua, atau siapapun yang memerlukan bantuan dalam memenuhi konsep-konsep pendidikan. Dalam kita menggunakan ChatGPT ini juga kita membutuhkan internet untuk mengakses ChatGPT. Dalam waktu pembelajaran itu ada dua, yaitu waktu pembelajaran dan di luar waktu pembelajaran. ChatGPT digunakan sebagai sumber referensi tambahan di dalam kelas, memberikan penjelasan mendalam atau solusi atas masalah tertentu. Di luar waktu pembelajaran, yaitu ada siswa dapat mengakses ChatGPT untuk menyiapkan tugas, mendapatkan jawaban atas pertanyaan belajar di rumah atau mencari materi tambahan. Kita sebagai siswa atau mahasiswa nggak boleh mengandalkan ChatGPT, tetapi kita harus mencari referensi lain lah. Bagi guru, ChatGPT membantu menyusun materi pelajaran, menjawab pertanyaan siswa di luar jam kelas. Orang tua juga dapat menggunakan ChatGPT dengan memanfaatkannya untuk membantu anak dengan tugas atau pertanyaan akademis di rumah. Peneliti juga menggunakan ChatGPT sebagai referensi tambahan dalam pengembangan riset atau karya ilmiah. Coba penggunaan ChatGPT dalam konteks pendidikan. ChatGPT dalam konteks pendidikan memiliki kredibilitas untuk digunakan di berbagai lingkungan. Namun penting untuk diingat bahwa penggunaan ChatGPT dapat bervariasi tergantung pada aksesibilitas internet, kebijakan sekolah atau lembaga dan platform atau perangkat yang tersedia. Di mana tempat penggunaan ChatGPT konteks pendidikan yaitu 1. Lingkungan sekolah, 2. Lingkungan rumah atau mandiri, 3. Lingkungan perguruan tinggi, 4. Lingkungan non formal, 5. Lingkungan akademis. Lalu alasan penggunaan ChatGPT itu penting dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu aksesibilitas dan ketersediaan berbagai informasi. Nah, ChatGPT ini memberikan akses cepat dan mudah terhadap informasi, memungkinkan siswa atau mahasiswa seperti kita dan peneliti untuk memperoleh penjelasan, jawaban, dan bimbingan di luar waktu dan lokasi pembelajaran resmi. Lalu yang kedua ada penyesuaian dan individualisasi pembelajaran. Nah, kemampuan ChatGPT dalam memberikan penjelasan yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman individu memungkinkan pendekatan belajar yang lebih personal, lalu memberikan bantuan yang cocok dengan level pengetahuan masing-masing. Dan yang terakhir yaitu ada dukungan tambahan dalam pemahaman konsep. ChatGPT memberikan bantuan tambahan di luar kelas, membantu siswa dalam memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, atau memberikan penjelasan yang mungkin tidak sempat dijelaskan dalam konteks pembelajaran. Nah, berikut adalah peran kecerdasan buatan ChatGPT dalam mendukung pendidikan. Yang pertama yaitu pemberian penjelasan dan bantuan responsif. ChatGPT menggunakan kecerdasan buatan untuk memberikan penjelasan yang responsif dan kontekstual terhadap berbagai konsep pendidikan, membantu siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan individu yang membutuhkan informasi tambahan dalam berbagai subjek. Yang kedua yaitu alat bantu dalam pembelajaran interaktif.
Melalui kecerdasan buatan, ChatGPT berfungsi sebagai mentor virtual yang responsif dalam lingkungan pembelajaran digital, menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan, dan mendukung belajar secara mandiri. Yang ketiga yaitu kemampuan adaptif dan responsif yang disesuaikan. Kecerdasan buatan memungkinkan ChatGPT untuk menyesuaikan penjelasan dan respon sesuai dengan tingkat pemahaman, kebutuhan atau preferensi pengguna, serta memberikan respon yang sesuai dengan kebutuhan spesifik pengguna. Nah, yang terakhir yaitu peran sebagai alat bantu bukan pengganti. ChatGPT diimplementasikan sebagai alat bantu yang memberikan informasi dan dukungan tambahan, namun tidak menggantikan peran guru atau pendekatan pendidikan tradisional yang memastikan pemahaman yang tepat, validasi informasi, serta pengembangan keterampilan kritis dan analitis pada peserta didik. Baik teman-teman, di sini kami membuka ruang diskusi. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau saran, kami persilahkan. Perkenalan sama yang terakhir. Oke, kan nama saya Muhammad Yasir Daus dari izin terakhir 262. Jadi saya ingin bertanya, menurut kalian apakah baik jika siswa yang masih tingkat SD itu menggunakan ChatGPT sejak dini dalam proses belajarnya? Boleh dilanjutkan lagi Mas. Apakah baik jika siswa yang masih tingkat SD menggunakan ChatGPT sejak dini dalam proses belajarnya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain teman-teman? Kalau tidak ada, kami akan diskusi terlebih dahulu ya. Baik, akan kami jawab. Jadi menurut kami, baik apa enggak ya, siswa itu mulai SD udah menggunakan ChatGPT. Ini ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kalau dalam sisi positifnya, positifnya itu dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara dan menulis. Tapi perlu dikhawatirkan juga kalau ini tuh ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya itu ini dapat mengganggu siswa dalam kemampuan berpikir kritisnya. Juga nanti akan menjadi ketergantungan seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman. Sedikit menambahkan ya. Tadi juga sudah disebutkan dalam pengguna ChatGPT dalam bidang pendidikan. Di nomor 3-nya ada orang tua atau pembimbing. Jadi di sini peran orang tua atau pembimbing adalah untuk mengawasi dan memandu agar informasi yang diberikan oleh ChatGPT ini sesuai dengan level pemahaman anak dan juga agar informasi yang didapatkan itu bisa diaplikasikan secara tepat dalam pembelajaran mereka. Jadi makanya itu fungsi orang tua atau pembimbing di sini adalah sebagai pengawasan atau pemanduan seperti itu. Apakah sudah menjawab Pak Suami? Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan? Ada kayaknya ada lagi mungkin. Sudah. Baik teman-teman. Maaf ya mengacau waktu kalian. Perkenalkan, saya Galang Adi Gulung, 3 digit terakhir 265. Di sini saya ingin tanya, kalau misal ChatGPT tadi atau OpenAI, Generative AI tadi bisa bermanfaat untuk pendidikan, kapan penerapan itu bisa diterapkan di pendidikan Indonesia? Terima kasih.
dijawab ya Mas Galang. Nah, penerapan ChatGPT ini dalam pendidikan Indonesia dapat dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi dan kesiapan infrastruktur pendidikan di Indonesia. Nah, untuk saat ini itu sudah diterapkan di Indonesia. Contohnya nih, waktu pembelajaran ChatGPT di dalam pembelajaran itu ada siswa mengasih ChatGPT, tugas, dan contohnya kita sendiri kan sebagai mahasiswa sudah menggunakannya ya. Nah, itu sebenarnya udah jalan sih. Begitu nih. Sudah selesai jawabannya? Sudah. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, jika itu saja kami tutup presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam